Selamat malam untuk kita semua. Selamat malam. Baik teman-teman, terima kasih atas kehadiran kita semua dalam kegiatan katekisi pada malam hari ini. Baik teman-teman, katekisi kita pada malam hari ini membahas tentang sikap toleran OMK dalam menghidupi sikap toleransi. Marilah kita merefleksikan bersama bahwa kita sebagai orang muda Katolik dihadapkan pada keberagaman perbedaan dalam masyarakat. Katekisi ini mengajak kita semua untuk mendalami makna toleransi sebagai wujud cinta kasih Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui pemahaman mendalami terhadap nilai-nilai iman, diharapkan kita sebagai OMK dapat menjadi teladan dalam membangun harmoni, menghormati perbedaan, dan memperkaya komunitas dengan keberagaman. Dengan mengakui dan merayakan keberagaman, OMK dapat menjadi agen perdamaian yang membawa sinar cinta Kristus kepada dunia yang serba kompleks ini. Semoga melalui katekese ini menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk menghidupi sikap toleransi kepada sesama. Marilah kita mengawali kegiatan katekesi kita pada malam hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudusnya ada batasnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Pengasih, terima kasih atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami saat ini. Kami bersyukur atas anugerah hidup dan iman yang Engkau berikan. Pada malam ini kami berkumpul sebagai orang muda Katolik dengan kerinduan untuk memahami dan menghidupi sikap toleransi. Bimbinglah kami ya Tuhan, agar kami dapat membuka hati dan pikiran kami terhadap perbedaan. Tunjukkanlah kami jalan kasih dan pengertian dalam menghadapi setiap tantangan. Semoga katekese kami pada malam hari ini menjadi wahana pembentukan kami untuk menjadi saksi-saksi toleransi, mencerminkan cinta dan kerendahan hati Kristus. Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan, dan kuatkanlah iman kami, agar dapat mengatasi setiap godaan untuk menilai dan membeda-bedakan. Semoga setiap langkah kami diarahkan oleh Roh Kudus-Mu, dan kami dapat menjadi terang bagi dunia dengan menghidupi sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Kami menyerahkan seluruh katekese ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekalian, sebelum kita melanjutkan katekese kita pada malam hari ini, saya dapat menegaskan bahwa katekese kita pada malam hari ini dalam keadaan rileks, santai. Maksudnya tidak sampai serius, muka serius. Baik teman-teman, di sini saya akan membacakan sebuah cerita dan kita akan mendengarkan bersama-sama. Karena setelah saya membacakan cerita ini, ada beberapa pertanyaan penuntun untuk kita merenungkan bersama pada malam hari ini. Teman-teman, judul dari cerita yang saya bacakan pada malam hari ini,
cinta di persimpangan keyakinan. Di sebuah desa kecil yang damai, hiduplah dua insan bernama Yasin dan Arman yang terpisah oleh perbedaan keyakinan. Yasin seorang gadis yang taat beragama Islam, sedangkan Arman pemuda yang tumbuh dalam lingkungan Kristen. Meskipun mereka berbagi keseharian dalam pekerjaan yang sama, tetapi perbedaan keyakinan menjadi tembok yang menentang hubungan mereka. Yasin dan Arman awalnya menjalani hubungan dengan penuh rasa ingin tahu satu sama lain. Namun seiring berjalannya waktu, tantangan muncul. Keluarga mereka memulai mempertanyakan keputusan mereka untuk bersama. Teman-teman mengutarakan keraguan, dan masyarakat di sekitar menunjukkan ketidaksetujuan. Namun di tengah semua itu, Yasin dan Arman bersikap keras untuk mempertahankan hubungan mereka. Mereka menemukan kekuatan dalam cinta yang tumbuh di antara perbedaan mereka. Bersama mereka belajar menghormati dan memahami agama satu sama lain. Yasin belajar merayakan Natal bersama keluarga Arman, sementara Arman menghormati tradisi dan ibadah Yasin. Ketika cobaan mencoba meruntuh hubungan mereka, Yasin dan Arman menemukan dukungan dalam satu sama lain. Mereka bersama-sama membangun jembatan kebahagiaan di atas perbedaan keagamaan. Cerita ini menjadi perjalanan cinta yang mengajarkan tentang kesetiaan, pengertian, dan kekuatan cinta yang mampu mengatasi segala rintangan, bahkan ketika agama menjadi ujian yang sulit. Akhirnya Arman dan Yasin memutuskan untuk menikah, membuktikan bahwa cinta sejati tidak mengenal batas keyakinan. Cerita ini menyiratkan bahwa dalam perbedaan, kita dapat menemukan kekayaan hubungan yang mendalam dan penuh makna, asalkan kita bersedia membuka hati dan berbagi cinta tanpa batas. Apakah cerita ini perlu dibaca ulang? Tidak usah. Harus reaksi. Di sini ada 3 pertanyaan penutup untuk kita semua. Pertanyaan pertama, bagaimana perbedaan setelah kita mendengar cerita tersebut? Kira-kira bagaimana perbedaan keyakinan mereka mempengaruhi hubungan mereka seiring berjalannya waktu? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari fasilitator. Perbedaan keyakinan mempengaruhi hubungan kehidupan mereka seiring perjalanan waktu. Ketika keluarga dan masyarakat sekitar mulai menunjukkan ketidaksetujuan. Dari teman Ida tadi, bagaimana perbedaan keyakinan mempengaruhi hubungan Yasin dan Arman seiring berjalannya waktu, ketika keluarga dan teman-teman Arman tidak menunjukkan ketidaksetujuan dalam hubungan mereka. Baik teman-teman, sekarang kita lanjutkan pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya, bagaimana keluarga Yasin dan Arman merespon hubungan mereka, dan apakah ada konflik dengan nilai-nilai atau tradisi keluarga mereka? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari fasilitator. Alasannya, karena keluarga Yasin dan Arman awalnya merespon dengan skeptis, terutama ketika hubungan mereka menjadi lebih serius. Konflik yang muncul karena perbedaan keyakinan, tetapi sering berjalannya waktu, keluarga mereka mulai melihat kekuatan cinta dan dedikasi Arman dan Yasin satu sama lain. Baik teman-teman, sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Setelah teman-teman mendengar cerita tersebut, apakah ada kisah dari teman-teman yang pernah mengalami konflik berdasarkan cerita tersebut? Kalau ada, coba teman-teman sharingkan kepada kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan men-sharingkan pengalaman saya selama mengikuti sebuah pertemuan OMK. Kami semua anggota OMK mengadakan pertemuan tentang pembuatan pohon Natal. Kami ada perselisihan, perdebatan pendapat karena teman yang lain tidak setuju dengan apa yang saya buat. Di sini kami terjadi perselisihan pendapat. Baik teman-teman sekalian, setelah kita mendengar cerita di atas,
kita dapat menekankan bahwa perbedaan keyakinan menciptakan ketegangan yang nyata dalam hubungan mereka. Menciptakan ketegangan nyata dalam hubungan mereka, terjadi konflik yang perlu diatasi melalui komunikasi dan komitmen. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering dihadapkan pada perbedaan pendapat, nilai, atau kebiasaan dalam hubungan kita. Pertanyaan yang dapat kita renungkan pada malam hari ini, bagaimana kita dapat mengelola perbedaan ini? Apakah kita bisa membuka diri untuk mendengarkan pandangan orang lain, dan bagaimana kita dapat mencari solusi bersama ketika konflik muncul? Cerita ini mengingatkan kita bahwa menghargai perbedaan adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan kuat. Pengaruh lingkungan sosial, keluarga dan lingkungan sosial memainkan peran besar dalam mendukung atau menentang hubungan. Seperti hubungan Yasin dan Arman dalam cerita di atas, kita bisa belajar bahwa membina hubungan memerlukan komitmen dan kesabaran untuk meyakinkan orang-orang terdekat bahwa hubungan kita bernilai. Memahami dan menghormati keyakinan satu sama lain dalam interaksi sehari-hari menunjukkan penghargaan terhadap perbedaan pendapat atau keyakinan dapat memperkaya hubungan kita dengan orang lain. Dalam cerita di atas juga, kita bisa belajar untuk memahami dan menghormati keyakinan satu sama lain dalam interaksi sehari-hari, menunjukkan penghargaan terhadap perbedaan pendapat atau keyakinan dapat memperkaya hubungan kita dengan orang lain. Baik teman-teman, setelah kita mendengarkan cerita di atas, yang kedua kita masuk ke dalam pendalaman kitab suci. Di sini saya akan membacakan kitab suci Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Setelah saya membacakan kitab suci nanti, ada beberapa pertanyaan penuntun bagi kita semua untuk merenungkan bagaimana sikap saling mengasihi terhadap sesama. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah nama Tuhan. Kamu telah mendengarkan firman Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah kita mendengarkan Injil tersebut, ada pertanyaan penuntun bagi kita semua untuk dapat kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaan yang pertama, apa arti dari panggilan untuk mencintai musuh? Bagaimana hal ini dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan tadi, apa arti dari panggilan untuk mencintai musuh? Dan bagaimana hal ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Panggilan untuk mencintai musuh mengajarkan tentang cinta yang lebih tinggi, melebihi cinta biasa. Dan hal ini dapat menekankan pentingnya melampaui batas cinta dan mencintai orang-orang yang mungkin memusuhi kita. Baik, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari teman-teman, dari saya, yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari itu
kita sebagai manusia harus saling mengasihi seperti Allah mengasihi manusia yang berdosa. Baik jawaban dari teman Lula tadi, kita sebagai manusia harus saling mengasihi terhadap sesama manusia seperti Allah mengasihi manusia. Baik, pertanyaan penuntun kita pada malam hari ini. Pertanyaan kedua, mengapa Yesus menyarankan untuk berdoa bagi mereka yang menyakiti kita? Apa yang kita pelajari dari doa tersebut? Baik teman-teman sekalian, setelah kita mendengar cerita di atas, kita dapat menekankan bahwa perbedaan keyakinan menciptakan ketegangan yang nyata dalam hubungan mereka. Menciptakan ketegangan nyata dalam hubungan mereka, terjadi konflik yang perlu diatasi melalui komunikasi dan komitmen. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering dihadapkan pada perbedaan pendapat, nilai, atau kebiasaan dalam hubungan kita. Pertanyaan yang dapat kita renungkan pada malam hari ini, bagaimana kita dapat mengelola perbedaan ini? Apakah kita bisa membuka diri untuk mendengarkan pandangan orang lain, dan bagaimana kita dapat mencari solusi bersama ketika konflik muncul? Cerita ini mengingatkan kita bahwa menghargai perbedaan adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan kuat. Pengaruh lingkungan sosial, keluarga dan lingkungan sosial memainkan peran besar dalam mendukung atau menentang hubungan. Seperti hubungan Yasin dan Arma dalam cerita di atas, kita bisa belajar bahwa membina hubungan memerlukan komitmen dan kesabaran untuk meyakinkan orang-orang terdekat bahwa hubungan kita bernilai. Memahami dan menghormati keyakinan satu sama lain dalam interaksi sehari-hari menunjukkan penghargaan terhadap perbedaan pendapat atau keyakinan dapat memperkaya hubungan kita dengan orang lain. Dalam cerita di atas juga, kita bisa belajar untuk memahami dan menghormati keyakinan satu sama lain dalam interaksi sehari-hari, menunjukkan penghargaan terhadap perbedaan pendapat atau keyakinan dapat memperkaya hubungan kita dengan orang lain. Baik teman-teman, setelah kita mendengarkan cerita di atas, yang kedua kita masuk ke dalam pendalaman kitab suci. Di sini saya akan membacakan kitab suci Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Setelah saya membacakan kitab suci nanti, ada beberapa pertanyaan penuntun bagi kita semua untuk merenungkan bagaimana sikap saling mengasihi terhadap sesama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kakak fasilitator. Di sini Yesus menyarankan berdoa bagi mereka yang menyakiti kita untuk mengajarkan bahwa berdoa dapat membuka pintu rekonsiliasi dan mengubah hati. Hal ini dapat mengajarkan bahwa doa bukan hanya untuk keberuntungan pribadi, tetapi juga untuk transformasi hubungan. Baik teman-teman, dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48, teks ini menceritakan ajaran Yesus tentang cinta terhadap sesama, bahkan musuh kita. Dalam ayat ini dikatakan bahwa kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, supaya kamu menjadi anak-anak Bapa di surga. Jika kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Bukankah orang pemungut cukai pun berbuat demikian? Karena itu hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Di sini Yesus menantang pemahaman tentang cinta dan kasih, mengajarkan agar kita mencintai bahkan musuh. Yesus menekankan bahwa kasih harus melebihi batas, mencakup orang-orang yang mungkin memusuhi kita. Penekanan pada kesempurnaan mencerminkan panggilan untuk mengejar standar moral, khususnya dalam cinta terhadap sesama. Dalam ayat ini juga, Yesus menekankan bahwa
Cinta yang diajarkannya tidak hanya untuk mereka yang menyayangi kita atau atau seagama dengan kita, tetapi Yesus mengajak kita untuk mencintai bahkan mereka yang dianggap musuh atau orang yang memusuhi kita. Doa untuk orang yang menyakiti kita. Konsep berdoa bagi mereka yang menganiaya kita menyoroti pentingnya memaafkan dan mengharapkan yang terbaik bagi mereka yang mungkin telah melukai atau menentang kita. Baik teman-teman, setelah kita mendengarkan cerita dari teks kitab suci ataupun cerita dari kisah cinta terhadap persimpangan perbedaan, kira-kira di sini ada beberapa tawaran atau aksi konkret atau tindak lanjut yang ditawarkan ke depannya, khususnya dalam menghidupi sikap toleransi. Pertanyaannya, kira-kira seperti apa aksi konkret yang bisa kita lakukan ke depannya, khususnya dalam menghidupi sikap toleransi? Konkret yang saya tawarkan, yang pertama sikap terbuka dan ramah, yang kedua menghargai setiap perbedaan, yang ketiga partisipasi dalam acara keagamaan. Baik teman-teman, kira-kira tadi aksi konkret yang ditawarkan oleh teman Rio tadi. Yang pertama, sikap terbuka dan ramah. Yang kedua, menghargai setiap perbedaan. Yang ketiga, partisipasi dalam acara keagamaan. Baik teman-teman, katekisi kita pada malam hari ini sampai di sini. Marilah kita akhiri katekisi kita pada malam hari ini dengan doa penutup. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih atas kebersamaan kami pada malam hari ini dalam memahami dan merenungkan arti toleransi dalam hidup kami sebagai orang muda Katolik. Bimbinglah kami ya Tuhan untuk senantiasa membuka hati dan pikiran kami terhadap perbedaan-perbedaan sesama umat dan masyarakat. Berilah kami kekuatan untuk menjalani hidup dengan sikap saling menghormati, penuh kasih dan pengertian. Kami mohon agar Engkau memberkati setiap langkah kami dalam menerapkan nilai-nilai toleransi, sehingga kami dapat menjadi saksi damai dalam kebersamaan di tengah perbedaan. Kami serahkan segala usaha dan tekad kami kepadamu ya Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terpujilah keluarga kudus Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sampai selama-lamanya. Amin. dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat